kayak yang kerap gerak ini dari zaman ke-8. Nah, sebelum kita memulai mungkin sharing hari ini dari Bu Alis, mari kita buka sharing hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Nah, untuk acara selanjutnya saya persilakan untuk sambutan kepala sekolah, namun hari ini kepala sekolah yang memang hadir. Oleh karena itu diwakilkan oleh Pak Bima atau Pak Hakim. Kepada Pak Hakim, saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan sambutannya yang mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa digantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di acara ini untuk menyampaikan materi dalam rangka memenuhi mungkin salah satu agenda atau kegiatan atau pembelajaran bagi Ibu Alis sebagai calon guru penggerak dari SD Rasa Mulia. Kami ucapkan selamat ya, ada perwakilan dari SD Rasa Mulia. Secara pribadi kami bangga sudah beliau beberapa tahap tidak mudah ya ingin menjadi CPG atau calon gubernur, beberapa tahapan-tahapan atau seleksi-seleksi yang begitu makan waktu, pikiran ya, semuanya alhamdulillah tercapai gitu. Mudah-mudahan dengan kegiatan agenda yang berikutnya sekarang ini dalam materi yaitu diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Ya, berarti mungkin sedikit ada gambaran buat saya untuk di sekolah kita untuk diterapkan, nanti diperjelas lagi oleh Ibu Alis ya. Jelas kalau kita diseminasi budaya positif, kita sebetulnya sudah melaksanakan ya, karena kita di sekolah sudah formal, segala sesuatu tentunya kita yang diterapkan kepada anak didik kita tidak ada yang salah gitu ya. Kita ingin memajukan anak, kita ingin membuat anak cerdas, pintar, berbakti kepada bangsa, ibu negara, keluarga, itu adalah suatu hal yang positif. Salah satunya positif dalam kita ucapan. Kita selalu memberikan salam kepada anak-anak didik kita ketika mengawali di kelas. Itu kemudian kita menegur, memperingati ketika ada anak yang melakukan suatu kehilapan, kita arahkan kepada tujuan yang baik. Itu sudah dari dulu sebetulnya ya. Cuma kita di sini dipertebal lagi, dipertegaskan kembali budaya positif itu. Mungkin selanjutnya kita berikan contoh ya untuk siswa dulu ya. Nanti untuk kitanya budaya positif kita juga ada. Dari siswanya budaya positif, beliau dengan anak-anak itu mengucapkan salam, memberikan jabat tangan, sentangan gitu ya. Kemudian mereka sudah menyadari contohnya membuang sampah pada tempatnya. Terus ketika ke kamar kecil mereka sudah tahu bagaimana di mana toilet laki-laki, di mana toilet perempuan. Kemudian ketika
sudah melakukan itu mereka membersihkan toilet sendiri. Itu budaya-budaya positif. Ya. Kemudian berpakaian juga untuk siswa hari Senin berpacara itu tentunya kita sudah diajarkan sebetulnya semuanya udah positif untuk siswa. Kemudian kita memberikan contoh yang lain-lainnya banyak lah ya. Tentu setiap pembelajaran baik budaya positif dalam perilaku atau tingkah laku atau perbuatan-perbuatan yang kita berikan contoh kepada siswa kita. Kemudian budaya positif, kita sama-sama bersama membuat suatu tata tertib atau peraturan di sekolah, yaitu untuk menertibkan, untuk membuat sekolah kita lebih aman, lebih nyaman, lebih tenteram dengan kita dibuatkannya tata tertib. Itu dibuatkan di awal tahun. Tentunya dalam konsekuensi setiap kegiatan di sekolah pasti ada punishment, ya. Ada penghargaan, ya. Ada peringatan, mungkin lebih lanjutnya ada sanksi yang berupa hukuman. Nah di sini punishmentnya memberikan penghargaan kita suka dilakukan ya. Tidak hanya dalam berupa materi atau barang, kita mengucapkan pujian saja itu udah punishment, penghargaan buat siswa. Itu Asep, Bage, Pintar itu kan udah ada salah satu penghargaan. Hukuman yang mungkin tadi, kamu buang sampah sembarangan. Kalau kamu buang sampah pada tempatnya, itu kan suatu bentuk hukuman dengan halus, dengan kita cara mendidik, tidak menghukum dengan secara fisik, ya. Dengan menghukum tapi mendidik gitu kita. Ya. Tapi bukan menghukum, tapi bukan untuk merendahkan anak tersebut. Terus mereka untuk siswanya belajar tanggung jawab, yang tadi bertanggung jawab. Kita itulah salah satu budaya positif juga ya. Budaya setiap pagi kita buatkan jadwal piket. Itu budaya bagus. Sebetulnya hal-hal seperti itu untuk diri sendiri, untuk dia membiasakan untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. Nanti akan terbawa di rumah. Pagi-pagi ketika sudah dewasa merasa tanggung jawab atas sekolahnya sendiri, atas kelasnya sendiri, atas rumahnya sendiri, atas lingkungannya sendiri. Itu di sini yang termasuk di situ adalah diseminasi budaya positif tadi. Budaya itu mungkin ya kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan terus-menerus ya. Di baik budaya dalam pendidikan, budaya di sekolah, itu yang masuk budaya mungkin yang sering dilakukan setiap waktu sehingga menjadi suatu bentuk karakter pada siswa, ya pada manusia juga semuanya. Selanjutnya di sini memberi harapan kepada siswa yaitu supaya berpikir, mendorong, mungkin diharapkan secara ketika kita sudah diberikan di kelas, diharapkannya anak siswa itu mandiri, yang mandiri baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak tersebut mandiri artinya mereka itu bisa memilah-milah ya, memisahkan mana baik yang buruk, yang baiknya begini, buruknya begini. Itu mandiri salah satunya di situ. Terus kemudian mandiri di sini tanpa didorong, tanpa diperintah lagi, mereka sudah melakukan dengan sendirinya, sudah tahu karena kita dibudayakan tadi bahwa setiap pagi harus ada piket sekolah, piket kelas, piket di halaman. Sudah tahu mereka udah mandiri. Ini saya bagian piket, itu mandiri. Ya. Hari ini kita hari Senin
upacara, saya harus mempunyai tugas sebagai memimpin upacara, pembawa tugas-tugas lainnya, itu mereka sudah terlihat oleh kita mandirinya. Mandiri, yang tadi kita sudah diajarkan di awal juga sebelum kita kesini mandiri, kemudian mereka sudah duduk kelas 1 ini ya, udah bisa duduk tanpa didampingi orang tua dalam kelas, itu sudah bisa mandiri, sudah membentuk budaya yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian disiplin, ya ini disiplin juga buat semuanya gitu ya. Maaf ya, ini yang tadi saya bilang di awal, disiplin semuanya, disiplin baik disiplin waktu, disiplin berpakaian, ya disiplin ucapan. Ya. Kalau guru-guru sudah tahu lah ya, sudah tahu semuanya, disiplin waktu, masuk jam berapa, istirahat jam berapa, pulang jam berapa, itu disiplin. Pakaian hari Senin ya, sudah tahu hari Senin, Selasa pakaian ini, pakaian kaki, Rabu mungkin pakaian putih hitam atau jin ya. Kemudian hari Kamisnya pakai batik, Jumat pakai koko, kadang-kadang hari Sabtu kita pakai pramuka begitu ya. Itu disiplin dari segi berpakaian. Kemudian disiplin salah satunya ini yang kita selalu selalu kita laksanakan ya. Disiplin sebelum masuk kelas, siswa dibariskan, kemudian dibariskan, kemudian kadang-kadang kita periksa kesehatannya, baik giginya ataupun kukunya. Gitu. Disiplinnya itu disiplin juga salah satu disiplin diri. Itu hingga dikerjakan setiap hari, setiap waktu secara terus-menerus akan menjadikan suatu budaya positif. Jadi mereka dengan sendirinya ketika kita akan masuk kelas itu anak-anak berbaris, mereka sudah kukunya dipotong, dibersihkan, ya. Kemudian cuci tangan tidak usah lagi sekarang kita disuruh. Cuci tangan sudah disiapkan semuanya. Mereka ketika sudah melakukan suatu kegiatan yang bersifat tangannya kotor, mereka cuci sendiri. Itu termasuk budaya-budaya positif. Setiap hari, setiap kita proses belajar mengajar. Termasuk kita ya, mungkin nanti buat para gurunya juga sudah melakukan itu. Ya. Coba kadang-kadang apakah ini budaya atau bukan itu. Tapi sebetulnya kalau melihat dari garis-garis diseminasi budaya positif ini, kita sudah kita lakukan gitu ya. Setiap hari, setiap waktu kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya kita di sekolah ini kadang-kadang ya, termasuk saya pribadi ketika melihat anak yang melakukan suatu kehilapan, kesalahan, kadang-kadang kita yang menegurnya itu yang cara menegurnya, gitu ya, cara menegurnya itu kadang-kadang kita dengan ya sebagai manusianya kita kadang hilaf gitu ya menegurnya. Kadang-kadang boleh dikatakan itu menurut kita tindakan adalah suatu kekerasan gitu, kekerasan. Tapi bukan keras artinya kita kasar gitu ya, kekerasan di sini. Itu kita hindari. Tapi alhamdulillah ya di sekolah SD Rasamulia ini itu tidak terjadi. Kemudian kekerasan antar siswa alhamdulillah kita bisa diminimalisir ya. Kekerasan ini tidak ada, bahkan dikatakan tidak ada. Sekarang saya sudah mungkin anak-anak sudah paham, sudah diberikan sama guru-guru wali kelasnya,
kita tidak boleh seperti ini, tidak boleh membuli gitu ya. Kita harus saling menghargai, sesama teman, guru dengan siswanya, siswa dengan gurunya. Jadi sehingga tidak terjadi kekerasan fisik terutama ya. Selanjutnya harapannya mungkin dari kegiatan ini siswa akan menjadi lebih lagi terbentuk tadi ya, budaya positif tadi gitu ya. Cuma kita nanti kita bimbing segala sesuatunya, kemudian tadi disiplinnya, mungkin salah satunya kerjasamanya, anak-anak gotong royongnya, budaya-budaya waktu ya, ketika istirahat, ketika masuk istirahat budaya itu mungkin kita lebih dipertegas kembali atau harus sesuai dengan waktu yang kita sudah dibuatkan sesuai jadwalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pembawa acara dan mohon maaf apabila tadi saya menyampaikannya kurang berkenan di benak, di pikiran, di hati ibu bapak semuanya, mohon maaf. Selagi saya sebagai perwakilan dari ibu guru sekolah, itu amanatnya yang aku sampaikan. Terakhir kami ucapkan kepada Ibu Alis, semoga sukses, semuanya juga sukses dalam hal ini sebagai calon guru penggerak. Jadi nanti tidak jadi calon lagi, jadi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadi atau Pak Bima selaku yang mewakili kepala sekolah yang pelakunya PKJM. Setelah acara selanjutnya itu kan kita masuk ke acara inti, yaitu sharing bersama Ibu Alis, Bu Alis Pembimbing SPD. Maka kepada Ibu Alis Pembimbing saya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir di acara diseminasi budaya positif ya. Ini adalah program dari guru penggerak yang sedang dilaksanakan. Insya Allah di sini saya akan sharing tentang apa itu budaya positif. Next. Bapak Ibu, next. Budaya ini sebelumnya ada pertanyaan dulu ya. Setuju atau tidak setuju ini bentuk jawabannya. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Itu yang pertama ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Nah, coba Ibu Bapak renungkan, apakah dari pertanyaan pemantik ini setuju atau tidak tentang ini? Hukuman dapat mendisiplinkan murid, betul tidak Bapak Ibu? Iya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Apa itu betul Bapak Ibu? Iya.
Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid. Betul. Nah, iya, itu ya jawaban kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini kepada murid-murid kita. Nah, di sini saya hanya ingin menebalkan dari apa yang telah kita laksanakan selama ini di sekolah. Kan budaya positif ini sudah terlaksana sejak dulu, tetapi di sini saya hanya ingin menebalkan bagaimana itu supaya lebih terarah, lebih terukur kepada murid-murid kita dan supaya berpihak kepada murid-murid kita. Nah, di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, nanti di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori kontrol, bagaimana itu kita menciptakan budaya positif di sekolah. Next. Kemudian ini kegiatan pemantik. Coba itu ya, ibu bapak kita ini game dulu sebentar ya. Ini ada game tentang coba buka. Di sini bapak ibu silakan mengepalkan tangan, saling mengepalkan tangan, lalu berhadapan, saling berhadapan ya. Boleh saling berhadapan ya, seperti itu. Kemudian kepalkan tangan sekuat mungkin, kepalkan tangan sekuat mungkin ya. Kepalkan. Nah, coba bayangkan bahwa ibu bapak itu menyimpan atau memegang barang yang sangat berharga sekali. Coba bagaimana kita menjaga benda tersebut sekuat tenaga supaya tidak beralih ke tangan orang lain atau tidak direbut oleh orang lain. Nah, terus begitu pentingnya untuk kehidupan kita, ya, apa yang kita pegang itu sangat penting untuk kehidupan kita. Maka dari itu ibu bapak harus memegang teguh atau memegang secara kuat, sekuat tenaga supaya tidak lepas apa yang kita pegang tersebut. Kemudian tugasnya yang rekan B mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan dari si A tersebut. Siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Nah, di sini cara si B, cara untuk supaya membuka tangannya si A tersebut ya, boleh dengan cara menggeliti, boleh dengan cara dirayu ya, boleh juga dengan cara memarahi, menggoda, atau diiming-imingi mau diberi hadiah seperti itu. Coba silahkan. Coba. Coba silahkan Bapak Ibu. Bahkan ada yang menawari uang, misalkan menawari uang miliaran supaya kita membuka kepalan tangan kita, membuka
dengan benda berharga apa yang ibu miliki tadi. Nah, pertanyaannya di sini, apakah ibu tadi membuka kepala tangan ibu? Tidak. Kenapa? Apa alasannya? Karena memegang barang yang berharga. Sangat berharga ya, sangat sangat ibu miliki. Oh iya. Terus kemudian apakah tadi? Oh tidak ya, tadi berarti memegang ya. Iya, Tetap menutup kepala tangan. Nah, di sini dalam kegiatan ini siapa yang memegang kontrol? Kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Apakah teman ibu tadi yang memberi iming-iming atau menggoda, menggelitik dan seterusnya? Apakah kontrol ada di situ supaya ibu tetap menutup atau membuka kepala tangan? Atau pada diri ibu sendiri? Yang memegang kontrol pikiran kita, siapa itu di situ? Supaya ibu tetap menutup kita sendiri. Nah, betul ya. Berarti ibu sendiri, berarti yang memegang kontrol dari semua itu tadi adalah kita ya ibu bapak. Yang memegang kontrol apa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri, tidak dengan orang lain. Itu berarti dari intrinsik ya, dari dalam diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Ya, Silakan kembali. Ya. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dalam modul budaya positif. Di antaranya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Apa itu restitusi? Apa itu teori motivasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Bagaimana kita menyepakati keyakinan kelas yang ada di sekolah kita. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kita itu sebagai manusia membutuhkan apa ya ibu bapak? Tidak hanya membutuhkan makan dan minum ya. Berarti kita itu banyak yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Ya, di sini kita itu memegang kontrol terhadap murid-murid kita, ibu bapak ya. Apakah itu kita sebagai manajer, sebagai pengatur, ya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam modul budaya positif. Next. Ya, ini tentang yang pertama adalah disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan ya, tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman maupun tanpa ada kekerasan. Nah, inilah yang dinamakan budaya positif. Itu kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi kita tidak usah ke anak itu supaya berdisiplin positif itu jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, jangan diancam, jangan diberikan hukuman, tetapi kita gali supaya anak murid kita, anak didik kita dapat menumbuhkan kesadarannya sendiri ya. Menumbuhkan kesadarannya sendiri untuk melakukan disiplin positif supaya anak tersebut dengan leluasa, dengan bangga, tidak dipaksa melakukannya. Nah, contohnya ini kita sebagai guru ya, sebagai guru supaya ini terlaksana, berarti salah satunya adalah dengan menjadi teladan bagi murid kita. Begitu ya, Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum ya, bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan
apa saja profil pelajar Pancasila. Coba sebutkan satu-satunya, salah satunya. Mandiri, betul. Apalagi? Ya? Bernalar kritis. Kemudian apa lagi Ibu, Bapak? Kreatif. Beriman dan bertakwa, gotong royong. Nah, di sini berarti ada berapa poinnya? Ada 6 ya. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah yang disebut profil pelajar Pancasila. Nah, supaya kita dapat menerapkan profil pelajar Pancasila ini di sekolah kita, bagaimana caranya? Ya, bagaimana supaya anak-anak kita, murid-murid kita bisa menjadi pelajar Pancasila di sini. Next. Nah, sekarang lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ya, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ya, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ini contoh yang nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, salah satu atau kita di kelas memberikan PR, ya, memberikan PR kepada murid kita. Kemudian murid-murid kita ada yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh atau dengan setulus hati, atau ada juga hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia mengerjakan saja asal-asalan, ya, asal ada saja menyetorkan pekerjaan yang ibu bapak berikan. Nah, itu adalah yang termasuk dalam motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misal kita itu misalkan mengerjakan sesuatu atau mengerjakan administrasi sekolah, kita ini dikerjakan dengan cepat, dikerjakan dengan sempurna, tapi dengan niatan bahwa kita itu ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari misalkan dari kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tuh. Kemudian yang contoh yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Contohnya bagaimana? Ini, karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya bagaimana? Ya, boleh berpendapat di sini Bapak Ibu, silakan. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya bagaimana? Kita misalkan mengerjakan suatu pekerjaan tapi dengan ikhlas, tulus, ya, tidak iming-imingi karena ingin dipuji, karena ingin mendapat penghargaan dari atasan, ya, tetapi murni dari dalam diri kita sendiri bahwa kita itu bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, itu adalah termasuk motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, begitu, ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan sampai sini, Bapak Ibu? Atau yang mau menanyakan? Silakan.
Cukup? Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Next. Ya, kita lanjut. Sekarang ini tujuan dari motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi? Ya, menjadi diri sendiri berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ya tujuan dari motivasi perilaku manusia di sini untuk berdisiplin positif. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri, ya, tidak ada dorongan dari orang lain seperti yang tadi dicontohkan ya. Berarti kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk berbudaya positif. Nah, yang berdampak jangka panjang juga ya, itu dampaknya dalam jangka panjang. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Tadi desawios beri pasian hadiah oke, ada abi memohon hukum dan abi malah setengah kena oke dengan sungguh ya. Tadi berdasarkan ya poin ke-1 dan ke-2. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya atau kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi tidak berdasarkan hadiah atau iming-iming imbalan atau berdasarkan hukuman tadi ya, karena hukuman. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita di sekolah. Bagaimana Ibu? Bapak? Ada yang mau berpendapat? Ya, berarti ini pertanyaan untuk kita sebagai guru atau PR kita sebagai guru, bagaimana cara menanamkan budaya positif kepada murid kita supaya mereka berkelakuan atau menjadi diri sendiri, mempunyai nilai-nilai yang mereka inginkan tanpa ada paksaan dari orang lain. Next. Nah, di sini motivasi perilaku manusia, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi ya. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Tadi Tea, ya, yang tadi kenapa dia mengerjakan PR-nya dengan asal-asalan karena takut dihukum. Dia asal saja mengerjakan, tidak dari dalam dirinya karena ingin dia bisa atau ingin dia mengerti, paham akan apa yang diberikan tugas dari guru tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu menjadi pertanyaan untuk kita ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi? Ini bukan hanya untuk murid kita saja, ini pertanyaan untuk kita. Apa yang kita kerjakan, apakah berdasarkan imbalan ya, atau iming-iming yang lain, atau ingin mendapatkan penghargaan, atau dari dalam diri kita sendiri mau melaksanakan tugas kita dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, di sini murid melakukan disiplin karena mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar karena ingin diberikan imbalan tadi, ya. Motivasi dari luar. Kalau tadi si murid melakukan pekerjaan dengan setulus hati karena nilai-nilai yang dia yakini, itu adalah yang dinamakan motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke hukuman dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada
pendapat menurut Alkitab tentang hubungan dan penghargaan. Next. Nah, di sini ada didukung oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan bersifat menghukum. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah tahu apa itu penghargaan yang bersifat menghukum? Contohnya, ada yang mau memberikan contoh? Bapak, barangkali Ibu. Apa itu penghargaan yang bersifat menghukum? Penghargaan yang bersifat menghukum di sini bagaimana? Contoh, kita di sekolah kan di kelas dari dulu kita memberikan ranking ya, memberikan ranking kepada anak murid kita, memberikan ranking. Nah, di sini sebagai yang selalu ranking 1 ini mendapatkan penghargaan, tetapi dia itu akan merasa terhukum dengan apa penghargaan tersebut. Kenapa? Karena di sini si anak tersebut merasa tertekan. Jadi dia itu harus terus saja mendapatkan nilai yang baik, ya, mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan jadi tidak terkalahkan orang lain. Nah, di sini berarti menjadi beban, ya, menjadi beban buat murid kita. Makanya sekarang kan kita tidak boleh ya, tidak boleh diadakan ranking itu di kelas itu ya, tidak boleh. Nah, alasannya ini karena penghargaan di sini bersifat menghukum. Itu maksudnya kenapa kita sekarang tidak boleh ada ranking ya, karena menghukum. Yang kedua adalah penghargaan merusak hubungan. Di sini coba ada yang memberikan contoh penghargaan merusak hubungan. Bagaimana? Ya, silakan berpendapat saja Ibu Bapak. Penghargaan yang merusak hubungan. Siapa? Mungkin Bapak mau menyampaikan? Ya, baik, saya lanjutkan. Berarti di sini penghargaan yang merusak hubungan adalah misalkan kita itu berteman sangat dekat sekali ya, berteman sangat dekat sekali, terus pekerjaan kita sama-sama baiknya, nilainya baik, tetapi yang memberikan penghargaan kepada kita itu kepada salah satu dari kita itu memihak. Nah, itu berarti akan merusak hubungan tersebut antara si A dan si B. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Nah, berarti akan merusak hubungan penghargaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah penghargaan menurunkan kualitas. Apa maksudnya di sini? Penghargaan menurunkan kualitas. Maksudnya di sini apa ya? Penghargaan menurunkan kualitas. Baik, Bapak Ibu, di sini penghargaan menurunkan kualitas ya. Di sini kita itu misalkan selalu jadi yang nomor 1, selalu ranking 1. Nah, tetapi lama kelamaan pekerjaan kita itu karena kita berasumsi da urang mah ranking hiji wae bade kumaha oge, guru teh selalu memberikan nilai yang terbaik kepada kita, tidak berubah-ubah atau tidak berubah ke orang lain. Da urang wae anu ranking ka hiji teh. Nah, di sini berarti si anak otomatis kewe belajar teh, kedewe belajar teh. Itu ya, jadi tidak maksimal, tidak terus ditingkatkan, tidak dioptimalkan, tetapi malah menurun kualitasnya di sini. Berarti di sini penghargaan di sini akan menurunkan kualitas. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Itu bagaimana? Anu tadi teh karean ya, da atos kenging teh juara. Stuck di dinya, stuck hanya di situ saja, tidak mau berkreativitas, tidak mau meningkatkan kreativitas, tidak mau menambah kreativitas atau keilmuan
Jadi di sini penghargaan mematikan kreativitas karena dia merasa bahwa dia selalu menjadi nomor satu, tidak akan mungkin diberikan kepada orang lain, itu menurut keyakinan dia. Kemudian penghargaan di sini mengurangi motivasi intrinsik yang tadi, motivasi dari dalam dirinya, ya, akan menurunkan penghargaan di sini, bagaimana ini? Anu tadi teh ya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam, tidak ada itu motivasi dalam dirinya untuk mengembangkan hal-hal apa yang dia punya atau ilmu yang dia punya karena sudah mendapat penghargaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah penghargaan tidak efektif. Ini bagaimana Bapak Ibu? Penghargaan yang tidak efektif. Yang tidak efektif contohnya bagaimana ya? Tidak efektif di sini menurut saya mungkin karena anak itu atau murid kita itu semuanya ingin mendapatkan tempat ya, atau mendapatkan penghargaan. Jadi tidak hanya si yang punya nilai tinggi saja yang mendapatkan penghargaan. Nah, makanya di sini jadi tidak efektif. Ini penghargaan di sini. Untuk itu sekarang dalam kurikulum Merdeka itu, jadi si anak itu dibeda-bedakan tingkat pemahamannya, diberikan pembelajaran juga atau pertanyaan-pertanyaan itu dibedakan berdasarkan tingkat-tingkat pemahaman si anak. Jadi tidak disamaratakan. Misalkan kita memberikan perkalian 7, semua di perkalian 7. Tidak, sekarang tidak seperti itu. Tapi kita harus mengobservasi dulu bagaimana ini si anak, kemampuan si anak ini apakah sudah bisa ke tingkat ini atau tidak, atau belum, dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu, penghargaan yang tidak efektif di sini. Next. Nah, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan si anak menjatuhkan gelas atau memecahkan kaca, kemudian si gurunya menghukum si anak tersebut karena berbuat hal tersebut. Berarti di sini hukuman ini bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, ya. Terus ayeuna upami murang kali ngepeskeun kaca dihukumna pengke. Tidak kan? Tidak seperti itu, tetapi tidak terencana dan secara tiba-tiba. Spontan. Ya. Spontan. Ya, secara spontan ya, dilakukan secara spontan hukuman tersebut. Nah, kemudian konsekuensi, nah sudah terencana dan sudah disepakati bersama. Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya di sini bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru, oleh pihak sekolah, ya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran, bila murid tersebut melakukan pelanggaran. Contoh berarti apa ya? Tata tertib, ya. Itu tata tertib adalah berarti termasuk konsekuensi. Ya. Nah, di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah memberikan alternatif solusi. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Jadi tidak ada yang terhukum, tidak ada juga konsekuensi. Kalau restitusi itu dilakukan secara sadar, berkolaborasi antara pihak guru dan murid, itu ya, untuk menyelesaikan masalah. Jadi guru di sini membantu murid untuk menyadari apa masalahnya, kemudian memberikan solusi atau membimbing murid tersebut
mereka lakukan. Itu menurut Selson ya. Kemudian di sini ada kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah diterapkan ya di kelas 1, dan kesepakatan kelas ini sesudah dibuat. Ini keyakinan kelas adalah merupakan sesuatu yang dapat dilakukan di lingkungan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga sekolah ya. Jadi tidak hanya guru saja yang membuat keyakinan kelas, tetapi dengan siswa, dengan murid kita. Apa yang harus disepakati di kelas, apa yang harus dilakukan ketika kita belajar di kelas. Anak-anak memberikan sodoran bagaimana cara kita untuk supaya belajar tertib di kelas ya. Kemudian dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, setelah pembuatan kesepakatan kelas ini disetujui, kemudian saya melakukan koordinasi atau untuk ditinjau ya oleh orang tua. Ini jadi harus diketahui oleh orang tua apa yang kita buat itu, kesepakatan kelas yang kita buat seperti apa dengan murid kita. Nah, ini harus diketahui oleh orang tua apakah hal ini sudah pas atau mau ditambahkan oleh orang tua dari murid-murid kita. Kemudian setelah sepakat dari semuanya, dari orang tua telah menyepakati bahwa kesepakatan kelas yang kita buat dengan murid kita itu sudah disetujui oleh orang tua, barulah kita membuat dan menempelkannya di dinding supaya terbaca oleh semuanya. Nah, itu kita bisa buat kesepakatan kelas di kelas masing-masing ya Ibu Bapak. Itu caranya. Nah, kita lanjut ke kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Ini adalah kebutuhan yang sangat yang sangat kita butuhkan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, misalkan kita itu diterima di sekolah kita itu dihargai ya, diterima, tidak dikucilkan seperti itu. Kemudian keintiman itu ya, keintiman antar teman, antar sesama murid dan guru. Kemudian keanggotaan atau keterhubungan dan juga hubungan, itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan dari penguasaan, kebutuhan pengakuan atau dan kemampuan. Ya, contohnya si anak itu mampu untuk sepak bola atau si murid itu bisa untuk berpidato. Nah, berarti si murid itu memerlukan kebutuhan pengakuan dan kemampuan dirinya. Itu berarti termasuk ke kebutuhan dasar tentang penguasaan, ya, penguasaan diri. Kemudian yang selanjutnya adalah kontrol prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Ini berarti sangat ini ya. Jadi kebutuhan dasar yang mendasar sekali untuk manusia. Selanjutnya kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kemerdekaan, mobilitas, dan kreativitas. Itu jadi kita atau anak murid kita tidak dibatasi kreativitasnya, tidak dibatasi pilihan-pilihannya, mobilitasnya, sepanjang itu dalam hal yang positif. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan manusia tentang kesenangan. Kesenangan di sini yaitu kebutuhan untuk merasa senang, hiburan ya. Anak-anak kita juga butuh hiburan, kita juga sama, butuh hiburan, butuh kegembiraan, butuh tawa, butuh belajar yang nyaman. Gitu ya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Next. Nah, ini di sini ada kasus Dinda, seorang anak kelas 3, begitu di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada
tidak menanggapi ya, berarti ya dan rasa diterima. Betul. Oke ya. Jawabannya seperti itu. Next. Nah, di sini kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Di sini kita sebagai seorang guru memiliki kontrol kelima ini. Di antaranya adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita juga bisa mengontrol murid-murid kita sebagai teman, dan selanjutnya sebagai pemantau. Kita memantau bagaimana murid-murid kita supaya tidak berbuat hal-hal yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini ibu bapak yang harus kita terapkan ya sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu mencakup semua hal ini. Next. Nah, tujuan dari mempelajari 5 posisi kontrol di sini, diantaranya guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini terhadap murid-murid kita dan dampaknya apa untuk murid-murid kita. Ya. Ini adalah tujuan dari mempelajari 5 posisi kontrol ini. Selanjutnya, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Ya, karena murid-murid kita itu harus merdeka sekarang, merdeka belajar. Seperti itu, tidak boleh kita hanya mengekang saja. Kita harus ke murid itu, kita harus ini, kalian harus ini, kalian harus ini. Tidak seperti itu. Tapi sekarang sudah merdeka ya. Bagaimana murid kita belajarnya itu bagaimana caranya? Kita ini sebagai guru hanya mengarahkan, ya, memantau bagaimana murid-murid kita supaya belajarnya lebih baik lagi. Kemudian manfaat atau tujuan dari mempelajari 5 posisi kontrol ini yang terakhir adalah guru dapat menganalisis secara kritis, secara reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Itu dalam posisi 5 kontrol tuh yang tadi ke WD. Ini kadang-kadang pemahaman penghukum ini gimana itu? Oh iya. Penghukum ini kalau kita sebenarnya orang dewasa ini penghukum itu seperti polisi menghukum maling gitu. Nah itu kan perlu beda dengan sekolah mungkin itu asumsinya ke situ gitu. Minta penjelasan untuk di sekolah kita. Maksudnya gimana? Nah, kalau untuk penghukum di sini sama seperti Bapak, seperti tadi asumsi Bapak ya, seperti polisi menghukum penjahat. Di sini misalkan kan si anak melakukan tadi seperti tadi memecahkan kaca jendela ya, memecahkan kaca jendela. Nah, langsung si guru itu menghukum anak tersebut tanpa mengetahui atau mengobservasi ini sih bagaimana, pecah ini bagaimana ya, tanpa meneliti dulu bagaimana kejadiannya, tanpa meneliti dulu ini salah siapa sebetulnya gitu. Jadi langsung saja dihukum si anak tersebut. Itu mungkin Bapak dari penghukum. Ya, terima kasih. Ya, next. Nah, di sini mungkin kita akan menonton 5 posisi kontrol ya. Kita ke ini dulu.
Anak saya mah ibu mau bisa ngobaran. Ya, pergi dia. Akses suara. Mau di apa itu kalau ngobat. Itu cara kolom. Sebentar ya Bapak Ibu, dipersiapkan dulu videonya. Nanti sesudah selesai video ada pertanyaan. Ini berapa harganya? Ada hadiah. Hadiahnya masing-masing. Bagiannya nasi, Boy. Ya, boleh. Betul. Ada terdengar? Terdengar. Itu posisi membuat merasa bersalah kan? Seperti itu. Mungkin ada intensi nak membuat rasa bersama.
kemarin. Harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari? Paham Bu? Harus tinggal kelas, pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti istirahat. Kamu tuh harus tinggal di kelas, jangan bersabaran dengan ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Selamat pagi Aden. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini Aden? Maaf Bu, saya lupa salah UTS malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal dengan channel alam saya Bu. Baik, kalau kalian mengontrol alam di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan bahasa alam kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm namun besok pagi dan akan diserahkan oleh kakak dan ibu kalian. Ada lagi yang disuruh lagi kalian? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik kalian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya sudah ibu bapak tonton ya videonya tadi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, posisi sebagai pemantau dan posisi yang terakhir sebagai manajer. Nah bapak ibu, apa yang patut kita terapkan ini? Posisi kontrol mana yang patut kita atau yang baik kita terapkan kepada murid kita? Sebagai pemantau dan manajer ya, itu minimal sebagai pemantau ya. Di sini yang lebih baik adalah sebagai manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol. Apakah sudah melihat video tadi? Paham? Apa itu posisi kontrol, Bapak Ibu? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Next. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi di sini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah menurut dosen ya. Next. Nah, segitiga restitusi di sini yang pertama tahapan
identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang akan kita lakukan. Nah, tahapan-tahapan di sini menstabilkan identitas. Contoh dari kalimatnya kepada anak didik kita, kepada murid kita yang diantaranya yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu ya contohnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Contoh lagi, saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu adalah contoh kalimat dari tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini semua perilaku memiliki alasan, ya kenapa sih murid tersebut melakukan kesalahan. Jadi tahapannya di sini adalah atau kata kalimatnya di sini untuk memvalidasi tindakan yang salah di sini. Yang pertama, kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, ya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Itu adalah kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Contohnya ya. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan kita bisa menuntut siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Kalimatnya, contohnya apa keyakinan kelas yang kita percayai? Seperti yang di video tadi ya, si ibu tadi menanyakan begitu. Apa keyakinan kelas yang kalian yakini atau kamu yakini? Kemudian keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Itu tadi ya, si ibu tadi bertanya pada Naren seperti itu di tahap menanyakan keyakinan. Kemudian ada juga contoh kalimatnya, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Itu kita bisa modifikasi lagi, kita cari lagi kalimat-kalimat yang cocok untuk tahapan-tahapan ini. Di antaranya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tentang segitiga restitusi. Next. Nah, tujuannya di sini adalah guru mengetahui situasi sebagai satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Nah, tujuan yang terakhir adalah guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, ini adalah tujuan dari restitusi. Jadi kita kalau mempunyai, misalkan murid kita mempunyai masalah, nah kita panggil, kita restitusi. Ya, ini cara-caranya atau tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan segitiga restitusi itu bisa diterapkan di kelas kita masing-masing supaya si anak itu tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dipojokkan ketika mereka berbuat kesalahan. Next. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah menyambung ya? Cukup, Bapak Ibu? Cukup. Ya, baik, sebagai penutup saya mengutip pernyataan dari Walt Disney. Jadi semua impian bisa kita wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Ya. Artinya jika kita punya impian, maka genggaman impian tersebut. Yakin dan kejar, percayalah bahwa impian kita pasti bisa kita wujudkan. Itu mungkin ya, amin. Itu mungkin penutup dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kata yang tidak seharusnya terlontar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kejujuran itu bahwa intinya itu mengenai penghargaan dan penghukuman gitu. Seperti apa kita sebagai guru itu harus memberi penghargaan dan hukuman kepada siswa yang terbaik gitu kan. Nah, untuk sharing hari ini mungkin sekian Bapak Ibu. Nah, nanti insya Allah kalau misalnya